Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 2200302167 dari kelas 3A1 jurusan Manajemen Perhotelan semester 5 ASA Indonesia University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai buku kerja saya, yaitu buku kerja ke-7, 8, dan 9 pada mata kuliah Kewirausahaan 2. Langsung saja kita masuk ke buku kerjanya, di mana untuk buku kerja pada Kewirausahaan 2 ini, kita akan menjadi business facilitator atau yang ke-7, yaitu persiapan produk atau jasanya adalah soft cookies, dan unit usahanya adalah kasih isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru dengan kriteria kinerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Dapat mencakupi lead by example, mengembangkan code of conduct, menerapkan program pelatihan etik. Dengan budaya etik yang kuat, mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Titik 2, notaris untuk perusahaan, yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Selanjutnya 1.3, yaitu perjanjian para founders, yang mencakupi sifat bisnis dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalkan standar dan kesepakatan hukum, yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan, dan perjanjian mencegah seorang bersaing dengan mantan majikan untuk jadi bentuk organisasi, yaitu bentuk organisasi bisnis diidentifikasi oleh sole proprietorship. Isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis, yaitu biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Langkah yang ketiga, izin usaha dapat mencakupi syarat, yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SIPU, neraca penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, izin pajak penjualan, yaitu batasan pajak yang dipungut atas transaksi penjualannya. Prinsip pungutan pajak, yaitu prinsip ability, prinsip kepastian atau certainty of payment, dan prinsip efisiensi, yaitu economy of collection. Profesional dan pekerjaan didapatkan, yaitu yang pertama ada PAS tahun 2016 tentang peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 10 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata dan ketenaga kerjaan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ke-8 masih sama, yaitu tentang business facilitator atau developer dengan judul buku kerjaan baru. Unit usahanya masih sama, yaitu food, dengan produknya adalah soft cookies. Elemen yang pertama ada identifikasi pengelola keuangan dengan kriteria untuk kerja. 1.1, yaitu tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas statusnya baik, likuiditas statusnya baik, efisiensi statusnya baik, dan stabilitas berstatus sedang. 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi oleh preparasi laporan, laporan pendapatan, status baik, preparasi perkiraan keuangan, pendapatan dengan status baik, pengeluaran dengan status baik, belanja modal dengan status baik, dan preparasi performa laporan keuangan, yaitu laporan proforma pendapatan baik, laporan proforma neraca baik, laporan proforma cash flow-nya baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis berstatus baik, mengukur hasil dibanding rencana berstatus baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri berstatus baik. 1.3, laporan historis keuangan yang diidentifikasi oleh laporan keuangan berstatus baik, neraca yang berstatus baik, dan laporan cash flow yang berstatus keuangan diidentifikasi oleh laporan keuangan historis perusahaan yang diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasar pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha bisnis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada di dasar pada 1, catatan penjual terdahulu, dan 3, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya, statusnya baik. Untuk elemen yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan, di mana 2.1 laporan proforma pendapatan baik, proforma neraca baik, dan proforma arus kas atau cash flow-nya baik.
2.2 rasio analisis identifikasi likuiditasnya baik, efisiensi operasinya baik, dan profitabilitasnya baik. Maka untuk buku kerja ke-8 rekomendasinya adalah usaha ini layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Kita langsung lanjut aja masuk ke buku kerja yang terakhir, yaitu buku kerja ke-9, di mana buku kerja 9 ini dan mengelola dengan rencana Safin, yaitu ada 1.2 tanggung jawab okupasi, 1.3 tugas, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, perkiraan mulai bekerja, 1.8 evaluasi perkiraan ini masih sama tetap soft cookies dengan alamat berada di jalan okupasi, ada kasir dengan tanggung jawab atas uang yang ada di toko dan bertanggung jawab untuk menerima order, memberikan informasi yang dibutuhkan customers, memeriksa dan mencatat data penjualan, memeriksa stok barang, dan membuat laporan penjualan. Dengan persyaratannya ada male or female, minimal pendidikannya SMA sederajat atau mahasiswa aktif, maksimal usia 25 tahun, berpengalaman atau non-pengalaman, good looking, dan bisa bekerja tim atau individu. Kebutuhan pelatihan yaitu training selama 2 minggu, jumlah tenaga kerjanya ada 3%, perkiraan mulai bekerja yaitu tanggal 1 Januari 2023, FTF full time equivalennya ada 8 jam kerja, dan durasi kontraknya ada 1 tahun perjanjian kerja. Yang kedua ada pastry chef, yaitu bertanggung jawab dalam membuat dan mengolah cookies. Dengan tugasnya melakukan inovasi berbagai jenis cookies, melakukan inovasi untuk menciptakan resep cookies, melakukan evaluasi terhadap hasil kreasinya, dan menyiapkan berbagai jenis cookies untuk dijual. Dengan persyaratannya male or female, minimal pendidikannya SMK Tata Boga dengan maksimal usia 25 tahun, bisa bekerja bersama tim atau individu dan mempunyai pengalaman lebih diutamakan. Trainingnya selama 2 minggu, jumlah tenaga kerjanya ada 3 orang, perkiraan mulai bekerja 1 Januari 2023, dan full-time equivalennya adalah 8 jam kerja. Yang ketiga ada cleaning and maintenance, yaitu bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerusakan yang terjadi di area outlet. Tugasnya ada menjaga kebersihan area outlet, memastikan area outlet selalu wangi, melakukan perbaikan jika ada kerusakan barang outlet. Dengan persyaratannya ada male or female, dengan pendidikan SMA, posderajat, atau mahasiswa aktif, maksimal usia 25 tahun, bisa bekerja dalam tim atau individu, pengalaman atau non-pengalaman. Dengan masa training 2 minggu, jumlah tenaga kerjanya ada 2 orang, perkiraan bekerjanya tanggal 1 Januari 2023, dengan full-time equivalennya ada 8 jam kerja, dan 1 tahun perjanjian kerja. Dan yang terakhir ada marketing, bertanggung jawab terhadap mempromosikan produk dengan tugasnya menjualkan produk kepada customers, mencari informasi dan menyampaikan kepada customer mengenai kelebihan produk, membuat perancangan seperti konten sosial media, melakukan riset pasar, dan menetapkan pasar sasaran. Dengan persyaratannya adalah male or female, minimal pendidikan S1 semua jurusan, maksimal usia 25 tahun, fresh graduate dipersilakan untuk melamar, good looking, dan bisa bekerja dalam tim pelatihan, training selama 2 minggu, kerja 1 Januari 2023, full time equivalent 8 jam kerja dengan 1 tahun perjanjian kerja. Yang kedua, yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Dengan 2.1 rencana seleksi, yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staff. Mengembangkan pernyataan wawancara pelamar terpilih. 2.2 proses seleksi, yaitu proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, hubungi pengambil keputusan untuk laporan mengambil keputusan, menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan praktisi. 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3.1 elemen yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja karyawan mencakup pihak memperoleh upah, hak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti. Dan ada kewajiban, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. 3.2 prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah, kemitraan yang sering menguntungkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, menciptanya ketenangan berusaha dan pengumpaman mengembangkan pada efisiensi dan konsistensi.
mengatasi kelemahan dan percaya diri, keluhan. Strategi dan program mengembangkan staff yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan reward pada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf itu berupa pelatihan dan pengembangan profesi. Ada program pelatihan yaitu pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, in-service education, melanjutkan pendidikan, dan pelatihan untuk fungsi khusus. Evaluasi, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima, ada meninjau kinerja tim, yaitu ada 5.1 hasil kerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditemukan sebelumnya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap, tingkat pergantian staf yaitu rendah, di bawah 15%. Kekompakan tim, yaitu ada kolaborasi, kerjasama, dan kompetisi. Sekian apa yang saya sampaikan mengenai buku kerja saya, yaitu buku kerja yang ke-7, 8, dan 9 pada mata kuliah Kewirausahaan 2. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.